Halo semuanya, perkenalkan saya Paya Jebihullah dari jurusan Administrasi Bisnis. Saya sekarang ingin mempresentasikan mengenai manajemen, controller, dan akuntansi biaya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, ya dapat disampaikan setelah pembahasan selesai. Terima kasih, kita langsung ke slide pertama. Pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen seringkali disebut sebagai akuntansi manajerial dan dapat didefinisikan sebagai proses penyediaan informasi, keuangan, dan sumber daya untuk digunakan oleh tim internal organisasi dalam pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, informasi dan laporan keuangan seperti faktur dan neraca keuangan digunakan sebagai bahan pertimbangan para pemangku kepentingan guna mengambil keputusan yang lebih baik dan akurat, mengendalikan perusahaan, serta mengembangkan bisnis ke jalur yang sesuai. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang mengumpulkan data akuntansi untuk membuat laporan keuangan, akuntansi manajemen mengumpulkan data untuk mengetahui kualitas suatu bisnis berdasarkan metrik operasional guna membuat rencana bisnis terbaik dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Fungsi akuntansi manajemen. Berikut ini adalah beberapa fungsi utama akuntansi manajemen. Yang pertama, menyediakan data vital. Akuntansi manajemen berfungsi sebagai sumber data penting yang dapat membantu memprediksi pertumbuhan bisnis sehingga para pembuat keputusan tahu langkah-langkah pengembangan bisnis apa saja yang perlu diambil. Yang kedua, sebagai media komunikasi. Tingkat manajemen berbeda memerlukan jenis informasi yang juga berbeda. Akuntansi manajemen dapat digunakan untuk membangun komunikasi antara manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen bawah. Yang ketiga, alat pertimbangan yang akurat. Data-data yang dihasilkan dari akuntansi manajemen disajikan dalam bentuk perbandingan, rasio, dan prediksi yang terukur sehingga perencanaan dan pengambilan keputusan dapat diambil secara tepat. Yang keempat, memfasilitasi tujuan bisnis. Akuntansi manajemen membantu bisnis untuk merencanakan tujuan dan strategi terbaik dalam meraih pencapaian seefektif dan seefisien mungkin. Semua ini menjadi mungkin karena adanya penetapan biaya dan pengendalian anggaran sehingga operasi bisnis dapat berjalan sesuai perhitungan. Yang kelima, memastikan informasi yang andal. Demi menghasilkan pengambilan keputusan yang terbaik, akuntansi manajemen tidak hanya membatasi dirinya pada data-data keuangannya saja, tetapi juga menggunakan informasi lainnya yang dikumpulkan dari survei khusus, kompilasi statistik, catatan teknik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan akuntansi manajemen. Berikut adalah beberapa tujuan utama akuntansi manajemen. Yang pertama, menyajikan data penting. Tujuan nomor 1 akuntansi manajemen adalah untuk menyajikan data-data penting terkait informasi keuangan dan sumber daya bisnis dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti, agar para pemangku kepentingan dapat menganalisis laporan keuangan dengan lebih baik. Kedua, mempermudah perencanaan bisnis. Akuntansi manajemen menyediakan gambaran mengenai biaya dan data statistik yang dapat dimanfaatkan untuk membantu mengelola perencanaan bisnis dengan menetapkan tujuan dan keputusan apa yang perlu diambil untuk masa mendatang. Ketiga, alat mengambil keputusan. Akuntansi manajemen dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memecahkan berbagai macam masalah manajemen seperti analisis biaya dan laba, pengendalian anggaran, laporan aliran dana, dan masih banyak lagi, sehingga pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan sebaik dan seefektif mungkin. Keempat, memotivasi organisasi. Dengan menetapkan tujuan, merencanakan tindakan terbaik, serta mengukur efektivitas kinerja karyawan, akuntansi manajemen dapat menjadi alat motivasi yang berguna untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan, yang pada akhirnya juga memotivasi organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir, mengontrol kinerja organisasi. Dengan membuat perencanaan operasional, menetapkan standar, dan memperhitungkan anggaran, akuntansi manajemen dapat membantu bisnis untuk mengendalikan dan mengontrol kinerja organisasi, sehingga apabila terjadi laporan penyimpangan, maka tindakan korektif dapat diambil sesegera mungkin. Sekarang kita masuk ke controller.
Controller adalah manajer eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi. Controller mengkoordinasikan partisipasi manajemen dalam perencanaan dan pengendalian dari pencapaian tujuan dan menentukan efektivitas dari kebijakan dan dalam menciptakan struktur organisasi dan proses. Lalu, tugas dan tanggung jawab seorang controller yang utama yaitu memilih dan menentukan metode akuntansi yang digunakan, memonitoring dan audit internal, mengawasi proses pelaksanaan akuntansi keuangan, mengawasi pelaksanaan akuntansi manajemen, dan mengawasi pelaksanaan perpajakan perusahaan. Dan untuk pembahasan terakhir yaitu pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu kegiatan atau aktivitas berupa pencatatan, pengklasifikasian, pembuatan, hingga pelaporan semua transaksi atau biaya yang terjadi dari proses produksi hingga distribusi atau penjualan produk maupun jasa. Tujuan akuntansi biaya adalah sebagai sumber informasi tentang semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, di mana selanjutnya informasi pada akuntansi ini akan digunakan untuk membantu pengambilan keputusan untuk pengelolaan perusahaan. Selain itu, akuntansi juga merupakan alat pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi akuntansi biaya. Laporan akuntansi biaya dibuat untuk membantu akuntansi manajemen mengambil keputusan tentang harga pokok produk yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa fungsi dari akuntansi biaya. Pertama, memastikan biaya per unit dari berbagai produk yang diproduksi. Kedua, memberikan analisis pengeluaran yang tepat berdasarkan proses operasional. Ketiga, mencari tahu sumber pemborosan baik dari bahan, work in progress, atau penggunaan mesin sehingga dapat menyiapkan laporan untuk mengendalikan pemborosan. Keempat, menyediakan data yang diperlukan sebagai panduan untuk menetapkan harga produk. Kelima, memastikan profitabilitas masing-masing produk dan menyarankan manajemen tentang bagaimana keuntungan ini dapat dimaksimalkan. Keenam, membantu penyusutan anggaran dan pelaksanaan pengendalian anggaran. Ketujuh, menyediakan data yang berguna bagi manajemen untuk mengambil berbagai keputusan keuangan seperti pengenalan produk baru, penggantian tenaga kerja atau mesin. Kedelapan, mencegah kesalahan dan penipuan dengan memfasilitasi informasi yang cepat dan dapat diandalkan. Kesembilan, mengetahui laba atau rugi dengan mengidentifikasikan jurnal pendapatan produk atau jasa tersebut. Kesepuluh, memberi saran kepada manajemen tentang kebijakan ekspansi di masa depan. Jenis-jenis utama metode akuntansi biaya. Ada 4 jenis utama yang digunakan untuk metode akuntansi biaya. Pada umumnya akuntansi biaya standar atau standar cost accounting adalah metode yang paling sering digunakan oleh usaha kecil dan menengah. Namun, penetapan berdasarkan aktivitas atau activity based accounting dianggap paling akurat dan paling banyak digunakan oleh perusahaan. Metode tersebut menguraikan secara lebih rinci laba serta beban produk dan sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik. Dan 4 jenis utama yang digunakan adalah sebagai berikut. Activity based costing. Jenis metode akuntansi biaya ini melakukan pendekatan untuk menetapkan beban dan memantau aktivitas yang melibatkan sumber daya dan output akhir. Metode activity based costing melibatkan akumulasi overhead dari setiap departemen dan menugaskannya ke beban tertentu seperti produk, pelayanan, dan pelanggan. Standar cost accounting. Pengertian jenis metode akuntansi biaya ini menggunakan berbagai jenis rasio untuk membandingkan seberapa efisien tenaga kerja dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Job costing. Metode job costing melibatkan akumulasi rincian pengeluaran produksi yang disebabkan kelompok unit tertentu. Misalnya, konstruksi perabotan yang dikostumisasi dengan rancangan khusus akan dihitung menggunakan metode ini. Beban yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang mengerjakan item khusus ini akan dicatat. Bahan baku seperti kayu dan bahan yang digunakan untuk membuat perabot tersebut akan dihitung untuk ditagih ke pelanggan. Hal ini juga dapat melacak sejauh mana keuntungan perusahaan dalam melakukan pekerjaan produksi yang terkait dengan item khusus. Proses costing.
Metode ini melibatkan akumulasi beban untuk produksi jangka panjang yang melibatkan produk tidak dapat dibedakan satu sama lain. Misalnya, untuk memproduksi 100.000 galon bensin, pengeluaran yang termasuk adalah bahan minyak tersebut, serta semua tenaga kerja difasilitasi kilang. Proses costing tersebut diakumulasikan dan kemudian dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi untuk sampai pada biaya per unit. Manfaat akuntansi biaya. Manfaat akuntansi biaya untuk bisnis modern saat ini adalah bisa menjadi media informasi yang diperlukan untuk mengelola bisnis agar semakin berkembang. Karena dalam akuntansi biaya ada 4 tahapan, yaitu perencanaan, pengawasan, pengukuran penghasilan, dan pengambilan keputusan. Jika keempat tahap tersebut dilakukan secara benar, bisa dipastikan Anda tidak akan bersusah payah bersaing dengan bisnis sejenis yang sedang berkembang pada masa ekonomi modern saat ini. Penerapan akuntansi pada ekonomi modern saat ini sangat berguna sekali karena dengan penghitungan biaya, Anda dapat menghitung biaya dalam proses produksi barang atau jasa secara terperinci sehingga tidak terjadi kerugian dalam bisnis. Sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat mendengarkan dan terima kasih.